Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Pancasila Prodi Hukum Keluarga Islam Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember yang diampu oleh Ustazah Nurul Budi Murtini MSI. Kami dari kelompok 7 akan membahas tentang Pancasila sebagai paradigma nasional. Sebelumnya perkenalkan anggota kelompok kami, ada Ukti Roshidah, Ukti Jihan Amani, Ukti Sarah, dan juga Ukti Cahya Melati. Dan topik pembahasan yang akan kita bahas ada 9 pembahasan. Yang pertama ada pengertian, yang kedua ada ciri pembangunan berdasarkan Pancasila, yang ketiga ada Pancasila sebagai paradigma pembangunan politik, yang keempat Pancasila sebagai paradigma pembangunan ekonomi, yang kelima, Pancasila sebagai paradigma pengembangan sosial budaya. Yang keenam, Pancasila sebagai paradigma pengembangan hukum. Yang ketujuh, Pancasila sebagai paradigma pengembangan sosial budaya. Yang kedelapan, Pancasila sebagai paradigma reformasi. Dan yang kesembilan, ada implikasi paradigma Pancasila pada pemahaman Undang-Undang Dasar 1945. Sebelum masuk ke pembahasan utama kita, sebenarnya paradigma itu apa sih? Paradigma berasal dari kata bahasa Inggris yaitu paradigm. Kata paradigma atau paradigm pertama kali dipergunakan di Inggris pada abad pertengahan. Namun ternyata bahasa ini pun merupakan bahasa Latin yang berarti model, contoh, atau pola pikir. Ciri pembangunan yang berdasarkan Pancasila. Yang pertama, pembangunan tidak bersifat pragmatis. Pembangunan tidak hanya mementingkan tindakan nyata dan mengabaikan pertimbangan etis. Pragmatis sendiri ialah cara berpikir yang mengutamakan nilai praktis yang dimilikinya, atau dalam arti singkat, hanya memikirkan keuntungan subjektif dan bukan objektif. Yang kedua, pembangunan tidak bersifat ideologis. Maksud ideologis di sini ialah secara mutlak hanya melayani ideologi tertentu saja dan mengabaikan manusia nyata atau ideologi lainnya. Yang ketiga, pembangunan sesuai hak asasi manusia yang berlaku. Pembangunan nasional tidak mengorbankan atau merugikan suatu ras atau etis tertentu, sehingga pembangunan bisa bersifat adil, dinikmati, dan juga ditujukan untuk seluruh bangsa tanpa terkecuali. Yang keempat, pembangunan dilaksanakan secara demokratis, yaitu melibatkan masyarakat sebagai tujuan pembangunan dalam pengambilan keputusan yang menyangkut kebutuhan mereka. Yang kelima, pembangunan diprioritaskan pada penciptaan taraf minimum keadilan sosial, yaitu mengutamakan yang paling lemah untuk menghapuskan kemiskinan struktural. Kemiskinan struktural ialah kemiskinan yang timbul bukan dikarenakan malas suatu individu atau warga negara, melainkan diakibatkan karena adanya struktur-struktur sosial yang tidak adil. Pancasila sebagai paradigma pembangunan politik. Manusia selaku warga negara Indonesia harus ditempatkan sebagai subjek atau pelaku politik, bukan hanya sekedar objek politik. Berikut beberapa implementasinya. Yang pertama, penerapan atau pelaksanaan keadilan sosial mencakup keadilan budaya, politik, agama, dan ekonomi dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, mementingkan kepentingan rakyat, demokrasi bila mana dalam pengambilan keputusan. Yang ketiga, melaksanakan keadilan sosial dan penentuan prioritas kerakyatan berdasarkan konsep mempertahankan persatuan. Yang keempat, dalam pencapaian tujuan keadilan menggunakan pendekatan kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang kelima, nilai-nilai keadilan sosial, demokrasi, persatuan, dan kemanusiaan, keadilan keberadaban tersebut bersumber pada nilai ketuhanan yang Maha Esa. Dengan begitu, pembangunan di bidang politik tidak boleh dari nilai kerakyatan yang lepas dari sistem politik demokrasi. Nilai kerakyatan tersebut juga sesuai dengan sila keempat dari sila Pancasila, yaitu yang pertama, penerapan keadilan sosial dalam bidang politik. Yang kedua, kebijakan yang pro rakyat. Yang ketiga, pelaksanaan demokrasi yang bertujuan mempertahankan persatuan. Yang keempat, menggunakan nilai kemanusiaan untuk menerapkan keadilan sosial. Yang kelima, mengakui nilai ketuhanan sebagai sumber dari segala nilai. Yang keempat,
Pancasila sebagai paradigma pembangunan ekonomi. Pancasila sebagai paradigma pembangunan ekonomi nasional berarti tiap-tiap nilai ekonomi harus sesuai dengan nilai yang terkandung dalam Pancasila. Terlihat dari sila yang keempat dan juga yang kelima, yaitu nilai kerakyatan dan juga nilai keadilan. Sehingga perkembangan ekonomi di Indonesia tidak hanya menguntungkan suatu golongan dan merugikan golongan yang lain, juga terlepas dari sistem ekonomi kapitalis ataupun sosialis. Berikut adalah contoh Pancasila sebagai paradigma pembangunan nasional bidang ekonomi yang ada di Indonesia. Yang pertama, sistem ekonomi kerakyatan. Kebijakan ekonomi harus sebaik mungkin memperhatikan kesejahteraan rakyat. Politik tidak hanya akan menguntungkan golongan yang kuat saja, sehingga tidak ada lagi slogan yang kaya makin kaya dan yang miskin makin miskin. Dengan demikian, pembangunan ekonomi rata bagi seluruh rakyat. Yang kedua, ada ekonomi berdasarkan dengan asas kekeluargaan. Sistem ekonomi lebih memberi kesempatan pada rakyat dalam meningkatkan kegiatan dengan memberikan kesempatan pada badan usaha masyarakat. Contoh badan usaha ialah koperasi, usaha kecil, dan lainnya. Meski begitu, semua kegiatan perekonomian harus berlandaskan pada asas kekeluargaan. Pancasila sebagai paradigma perkembangan sosial dan budaya. Sebenarnya, nilai-nilai Pancasila itu memenuhi kriteria sebagai puncak-puncak kebudayaan, sebagai kerangka acuan bersama bagi kebudayaan di daerah Indonesia. Coba yuk kita kupas satu-satu setiap sila Pancasila. Apakah benar telah memenuhi kriteria puncak-puncak kebudayaan? Kita bahas mulai dari sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Tidak ada satupun suku bangsa ataupun golongan sosial di Indonesia yang tidak mengenal Tuhan. Yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Nilai budaya yang dijunjung tinggi oleh segenap warga negara tanpa membedakan golongannya. Yang ketiga yaitu persatuan Indonesia, yang mana artinya nilai kebudayaan yang menjadi kebulatan tekad masyarakat untuk mempersatukan diri. Adapun sila yang keempat memiliki makna nilai budaya yang luas untuk persebarannya, yaitu untuk melakukan kesepakatan melalui musyawarah. Dan yang terakhir yaitu nilai-nilai keadilan sosial yang menjadi landasan yang membangkitkan semangat para pejuang bangsa. Dengan demikian, kita bisa ketahui bahwasannya Pancasila itu setiap silanya telah memenuhi kriteria puncak-puncak kebudayaan sebagai kerangka kebudayaan dan juga sebagai acuan bersama. Pancasila sebagai paradigma pengembangan hukum. Dengan ditetapkannya UUD 1945, NKRI telah memiliki sebuah konstitusi yang di dalamnya terdapat pengaturan 3 kelompok materi muatan konstitusi, yaitu pertama, perlindungan HAM. Yang kedua, susunan ketatanegaraan yang mendasar. Yang ketiga, pembagian dan pembatasan tugas-tugas ketatanegaraan. Pancasila sebagai paradigma pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pancasila sebagai paradigma pembangunan ilmu pengetahuan atau IPTEK adalah upaya bangsa guna mencapai tujuan nasionalnya. Sebagaimana dinyatakan dalam pembukaan UUD 1945, atau bisa juga diartikan bahwa segala aspek pembangunan harus senantiasa mencerminkan nilai Pancasila. Sila-sila Pancasila yang merupakan satu kesatuan harus merupakan sumber dalam segala hal bernegara, kerangka berpikir, serta asas moralitas bagi pembangun IPTEK. Apabila kita melihat sila demi sila sebagai berikut. Sila pertama, pengembangan IPTEK sebagai hasil budaya manusia haruslah didasarkan pada moral ketuhanan. Sila kedua, memberikan dasar-dasar moralitas bahwa manusia dalam mengembangkan IPTEK haruslah secara beradab. Sila ketiga, IPTEK yang berkembang harus menjadi penyokong untuk memperkuat rasa persatuan bangsa Indonesia. Sila keempat, prinsip demokrasi sebagai jiwa. Sila keempat ini dapat mendasari pemikiran manusia secara bebas untuk mengkaji dan mengembangkan IPTEK.
Kemudian sila yang kelima, kemajuan iptek harus dapat menjaga keseimbangan keadilan dalam kehidupan kemanusiaan. Yang kedelapan ada Pancasila sebagai paradigma reformasi. Setiap sila dalam Pancasila mempunyai nilai dalam paradigma reformasi, yaitu yang pertama reformasi yang berketuhanan yang Maha Esa. Pada gerakan reformasi berdasarkan pada moralitas ketuhanan dan harus mengarah pada kehidupan yang baik sebagai manusia makhluk Tuhan. Yang kedua, reformasi yang berkemanusiaan yang adil dan beradab. Maksudnya, tiap gerakan harus berlandaskan pada moral kemanusiaan sebagai upaya penataan kehidupan yang penuh penghargaan atas harkat dan martabat manusia. Yang ketiga, reformasi yang berdasarkan nilai persatuan. Maknanya, gerakan reformasi harus menjamin tetap tegaknya negara dan bangsa Indonesia sebagai satu kesatuan. Selanjutnya, reformasi yang berakar pada asas kerakyatan. Seluruh penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara harus dapat menempatkan rakyat sebagai subjek dan pemegang kedaulatan. Dan yang terakhir, reformasi yang bertujuan pada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Gerakan reformasi harus memiliki visi yang jelas, yaitu demi terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Dan topik pembahasan yang ke-9 atau yang terakhir adalah implikasi paradigma Pancasila pada pemahaman Undang-Undang Dasar 1945. Bahwasannya, implikasi pada pemahaman Undang-Undang Dasar 1945 dapat dijelaskan bahwa setiap pemaksaan, penafsiran atau perubahan Undang-Undang Dasar 1945 harus ditempatkan dalam kerangka memahami, merealisasikan, menjabarkan, menegakkan, dan juga mengacu pada nilai-nilai yang terkandung dalam kesatuan tiap sila Pancasila. Itu saja pemaparan materi yang dapat kami sampaikan. Semoga dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.